Dan sementara itu pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kalau misalkan Presiden Joko Widodo ini berlatih memanah untuk mengikuti kejuaraan panahan ini di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu sekolah tingkat atas tempat justru concern ataupun perhatian untuk mencetak regenerasi atlet menembak melalui kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, kemudian bagaimana penerapan kegiatan menembak ini? Apakah aman untuk tingkat sekolah? Kita akan langsung menuju ke Biro Palembang dengan rekan Haria Dikdaya langsung di sana. Baik Haria, bagaimana pelaksanaan kegiatan di sana? Halo, selamat siang Mbak Arvin. Nah, siang hari ini saya berada di SMU Negeri 10 Kota Palembang, di mana yang ada saya pakai ini adalah kacamata, kemudian ini adalah unit airsoft gun, dan ini adalah magazin untuk kegiatan olahraga menembak yang ada menjadi ekstrakurikuler di SMU ini. Sebelum kita berbincang mengenai bagaimana kegiatan ini, kemudian bagaimana tingkat pembinaan dan pengawasannya, saya akan mencoba salah satu nomor yang biasa dilatih dalam ekstrakurikuler ini, yakni reaksi tembak. Tembak reaksi. Ready? Unload insert clear. Clear Ramadan. Clear. Ramadan. Holster. Holster, masukkan. Nah, itu dia salah satu nomor tembak reaksi yang ada di SMU Negeri 10 ini. Ya, pemirsa Newsline, masih dari SMA Negeri 10 Kota Palembang, dan segmen sebelumnya saya telah melakukan kegiatan yang dilakukan juga oleh siswa-siswa SMA Negeri 10 ini, yaitu bergabung dalam ekstrakurikuler menembak, olahraga menembak. Memang banyak sekali aturan, kemudian banyak sekali safety regulation yang dilakukan dalam kegiatan menembak ini. Saya akan berbincang dengan beberapa narasumber pada siang hari ini. Ada Wahdi Kurnia. Selamat siang, Bang. Siang. Wahdi Kurnia ini adalah sekaligus pelatih, kemudian sekaligus sebagai sekretaris umum dari Palembang Speed Shooter, dan juga ada Pak Kepala Sekolah. Selamat siang, Pak Fis Anwar. Dan juga di sini ada siswa. Selamat siang, adik-adik. Siang. Oke, ke Mas Wahdi dulu. Mas Wahdi, saya tadi udah nyoba ya. Kita latihan saja beberapa kali tadi. Sempat terjatuh tadi. Enggak masalah. Tapi gayanya oke ya. Oke, mantap. Dan safety-nya yang penting. Ya, betul. Cukup safety nggak sih saya memperlakukan kegiatan menembak seperti tadi? Kalau lihat yang dari itu sudah sangat safety sekali, dalam artian masnya sudah masih keep in control ya. Jadi dalam arti walaupun sempat magazinnya terjatuh, tapi laras senjata tetap ke depan. Itu yang paling penting. Dalam apapun keadaannya, yang penting larasnya tetap ke depan. Itu yang paling penting. Oke, saya buka ini ya. Ya, boleh. Ini adalah unit soft gun ya? Ya, airsoft gun. Ini sangat aman digunakan oleh anak SMA atau bagaimana? Relatif aman karena apa? Sebelum kita melatih anak-anak buat terjun langsung megang unit ini, mereka kan dilatih cara memperlakukan dulu. Safety-nya bagaimana, arahnya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Jadi tidak, saya rasa sudah cukup aman buat anak-anak dipegang gitu. Oke, kenapa sih Anda sebagai salah satu yang bergabung dalam klub sudah mulai dari SMA Anda latih untuk menggunakan senjata ini dan untuk berlatih menembak? Oke, jadi begini, klub kita Palembang Speed Shooter ini kan berdiri di bawah naungan Perbakin Kota Palembang. Dan salah satu program Perbakin Kota Palembang adalah mencari, membina, dan mendidik bibit-bibit para penembak. Makanya kita mulai dari klub kita, yaitu masuk ke sekolah-sekolah, kebetulan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 10 sendiri gitu. Pak Fis,
Senang sekali ada satu-satunya sekolah yang di Kota Palembang ini sudah mulai melakukan kegiatan ekstrakurikuler menembak. Apa pertimbangan Bapak dan mengizinkan bahwa anak-anak sekolah sudah anak SMA boleh latihan menembak, Pak? Jadi olahraga menembak ini adalah olahraga yang dimana dibutuhkan bukan hanya ketepatan dan kecepatan, tapi juga adalah disiplin. Jadi disiplin ini merupakan bagian dari karakter building yang kita bina di SMA Negeri 10 Palembang. Jadi kita bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga membangun karakter siswa. Apakah sudah diizini oleh dinas tempat, dinas pendidikan? Oh ya, ini kita mendapat dukungan sepenuhnya dari Dinas Pendidikan dan juga dari Bapak Gubernur sudah mendukung olahraga menembak ini ada di SMA Negeri 10 Palembang. Oke. Mas Wahdi, Ya. syarat-syaratnya apa sih bisa bergabung dengan kegiatan aksi ekstrakurikuler menembak ini? Sebenarnya tidak ada syarat khusus ya sebenarnya. Yang pasti yang pertama karena ekstrakurikulernya di SMA 10 otomatis harus siswa dan siswi SMA 10. Yang kedua sehat jasmani rohani dan kemudian memang harus niatan. Niatan dalam diri kita memang ingin membangun karakter seperti yang Bapak sekolah bilang, kemudian memang niatannya pengen membangun prestasi ke depan melalui olahraga menembak. Sudah ada siswa-siswa yang berprestasi? Oh ya, ini adalah siswa-siswa yang berprestasi. Dan ini beberapa pialanya iya, ya, sudah beberapa trofi. piala memenangkan Iya. kegiatan Iya. menembak airsoft ya. Ya. Iya, benar. Aku mau ngajak ngobrol dong salah satu nih, Ica nih kayaknya udah Kacamata. siap nih dengan Ica ini, kacamatanya. Halo Ica. Ica, udah berapa lama ikut kegiatan menembak? Kurang lebih 3 bulan sih. 3 bulan. Iya. Kamu dari tidak mengerti apa-apa? Iya, dari tidak mengerti apa-apa cara pegang safety-nya, cara menembaknya, cara membidiknya gitu. Apa yang bikin kamu olahraga menembak nih cocok nih buat saya? Ya karena pertama sih awalnya penasaran gitu gimana gitu. Mau juga pengen gitu, jadi ada niat juga untuk mempelajari nembak ini. Ada nggak berpengaruh kedisiplinan kan kalau kata Mas Wahdi, kata Pak Fis Anwar, otomatis orang yang melakukan olahraga menembak ini lebih disiplin karena dia lebih memperhatikan keselamatan menembak dan sebagainya. Ada sih kedisiplinannya ya memegang safety-nya juga, terus ada cara untuk bidiknya juga sih gitu. Udah pernah berprestasi, Ica? Udah. Sudah Kalau pernah. ke gambar aku guys. Ya, juara apa? Apa kalau gambar aku? Berprestasi Dalam kegiatan dalam menembak? kegiatan menembak. Udah, air rifle. Rival ya? Iya. Oke, terima kasih, Ca. Iya, sama-sama. Kembali lagi, Pak Fir. Ya. Pak Fir, Anda meyakinkan orang tua ketika Anda mengatakan di sekolah kami ada ekstrakurikuler menembak nih. Ada nggak orang tua yang protes? Oh, anak saya udah kecil-kecil, masih di bawah umur ya, 17 ya, sudah diajarkan menembak. Jadi sampai saat ini belum ada orang tua yang komplain. Sebelum anak-anak ini masuk di dalam kelompok ekstrakurikuler olahraga menembak ini, kita minta persetujuan orang tua dan ditandatangan di atas materai bahwa mereka mengizinkan anaknya untuk ikut latihan olahraga menembak. Gitu. Harapan Bapak terhadap siswa-siswa yang ada di sini? Ya, saya berharap bahwa olahraga menembak ini akan menghasilkan bibit petembak-petembak baru di Sumatera Selatan dan juga di tingkat nasional maupun internasional. Gitu ya. Baik. Terakhir dari Mas Wahdi sebagai Standby gambar nggak? pembina, pelatih, Udah. apa yang Mas harapkan kepada anak-anak ini, bibit-bibit prestasi muda ini dalam Udah. olahraga menembak? Yang pertama sekali yang kita harapkan adalah goalnya yaitu tadi seperti yang disampaikan kepala sekolah, yang pertama ada meningkatkan kedisiplinan mereka, pembangunan karakter mereka. Nah kemudian mereka bisa diajak, dibawa lagi untuk mengharumkan nama Palembang, nasional bahkan mungkin internasional. Makanya kita mulai dari bibit, terutama dari SMA. Dan itu dibina terus sampai mereka jadi atlet? Iya, jelas. Oke. Itu sudah merupakan program kerja kita Oke. dan didukung penuh oleh Perbakin Kota Palembang. Thank you. Ya. Terima kasih Mas Oke, Wahdi, mari, terima kasih sama-sama. Pak Fir Azwar, terima kasih teman-teman semua. Saya sudah boleh main ke sekolahnya dan melakukan kegiatan menembak seru juga ya. Nah itu dia pemirsa, memang kegiatan ekstrakurikuler menembak ini memiliki tujuan yang positif, namun tentunya harus dibarengi oleh pembinaan dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Kembali ke Anda Marvin di studio.